102222105 dari Prodi Pembangunan Sosial. Halo, perkenalkan nama saya Mutis Bala dengan NIM E1022221029. Saya dari Prodi Pembangunan Sosial. Halo, perkenalkan nama saya Feren Trisna Alek, NIM 10022221003 dari Prodi Pembangunan Sosial. Halo, perkenalkan nama saya Orvaneda Sigai, NIM E1022221022, Prodi Pembangunan Sosial Rekti. Di sini kami akan mengambil judul tentang mengevaluasi pembangunan sosial dan jaminan sosial dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Pembangunan sosial merupakan sebuah proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan yang dilakukan saling melengkapi dengan proses pembangunan ekonomi. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdiri dari material, spiritual, dan sosial, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsinya sebagai semana mestinya. Ya, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang tujuan strategi pembangunan sosial. Menurut Migley, pembangunan sosial memiliki 3 strategi yang besar, yaitu yang pertama, pembangunan sosial oleh individu yang dikenal juga sebagai pendekatan individualis atau perusahaan. Dalam strategi ini, individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan guna memperdayakan masyarakat. Yang kedua, pembangunan sosial oleh komunitas yang juga dikenal sebagai pendekatan komunitrian. Strategi ini percaya bahwa antara masyarakat dan komunitas memiliki kemampuan yang saling terkait untuk memastikan terpenuhi kebutuhan dasar dan teratasinya masalah sosial komunitas tersebut. Yang terakhir yaitu pembangunan sosial oleh pemerintah yang dikenal sebagai pendekatan statis. Pendekatan statis ini disadari oleh ideologi kolektif atau sosialis yang lebih menekankan pada pentingnya kolektivitas. Yang berikutnya yaitu kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah yang minimum yang tidak memadai, terus kemudian taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran di setiap tahunnya tanpa adanya tambahan kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan. Menurut BPS, posisi angka kemiskinan ekstrim per Maret 2022 adalah 2,04% dan menurun di September 2023 menjadi 1,74%. Meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, kemiskinan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kriminalitas. Yang pertama yaitu angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, serta konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Yang selanjutnya yaitu perlindungan sosial. Perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk memberikan dukungan atau jaminan kepada masyarakat dalam menghadapi situasi yang dapat menimbulkan kerentanan atau guncangan dalam kehidupan mereka. Sebagai masyarakat dan warga negara, tentu memiliki risiko atau gangguan dalam kehidupan yang dimana setiap orang pasti mengalami hal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memberikan jaminan perlindungan sosial kepada warganya agar dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah persoalan kehidupan masyarakat di Indonesia ini. Tentu saja dalam kehidupan akan mengalami krisis dalam jangka waktu umur tua yang dapat mengganggu. Untuk itu ada perlindungan sosial untuk menjaga daya kehidupan masyarakat dengan mengurangi masalahnya dengan memberikan jaminan sosial. Program jaminan sosial yang disebutkan yaitu antara lain yaitu program Kartu Indonesia. Yang pertama Kartu Indonesia Sehat, yang kedua Kartu Indonesia Pintar, dan yang ketiga Kartu Indonesia Sejahtera, dan masih banyak yang lainnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang jaminan kesehatan. Apa saja sih jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah? Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan.
yang diberikan agar peserta yang memperoleh manfaat pemeliharaan, kesehatan, dan perlindungan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar, kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah dijamin kesehatannya dibayar oleh pemerintah dalam bentuk subsidi. Jadi pemerintah memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk subsidi kepada peserta yang diwajibkan menerima manfaat dari jaminan kesehatan. Halo, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari jaminan kesehatan. Apa saja jaminan yang diberikan oleh pemerintah? Di sini saya akan menjelaskan jaminan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Setiap peserta JKN yang wajib memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh dan diberikan berjenjang, efektif, efisien. Seperti BPJS, KIS, JKN merupakan jaminan kesehatan yang diberi pemerintah yang wajib, efisien, dan efektif. Di sini saya akan menjelaskan jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, salah satu tugas pemerintah adalah menjamin keselamatan kerja dan kesehatan kerja para warganya. Tugas ini sangat penting karena tidak sedikit pekerjaan yang mendukung risiko dan bahaya. Untuk pekerjaan yang mendukung risiko dan bahaya, itu perusahaan diwajibkan mengambil berbagai langkah agar keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan terjamin. Jadi setiap perusahaan ataupun lembaga-lembaga sosial atau lembaga pemerintahan wajib menyelenggarakan jaminan-jaminan untuk keselamatan kerja yang melindungi para pegawai ataupun para pekerjanya. Forum Anak Nasional adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 yang merupakan sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberi perlindungan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju Indonesia sehat, rakyat sejahtera, dan negara kuat. Sistem jaminan sosial merupakan suatu sistem pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui perlindungan akibat kecelakaan kerja, sakit, kehamilan, masa tua, dan juga kematian. Forum Anak merupakan wadah partisipasi anak dalam pembangunan atau lembaga perwakilan kelompok, kegiatan atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintah. Forum Anak merupakan bentuk pembangunan yang berkelanjutan yang bertujuan menciptakan wadah bagi generasi anak Indonesia. Dengan adanya ini, mengenalkan kepada generasi-generasi yang akan datang adanya persatuan sosial dan wawasan yang terus tumbuh untuk anak Indonesia. Tujuan jaminan sosial. Pengetahuan jaminan sosial untuk pekerja informal diharapkan
dapat meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kerentanan sosial, dan keadilan secara ekonomi, serta memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kebijakan praktis dan masyarakat umum. Hal tersebut sejalan dengan mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, model atau jenis jaminan sosial di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 diatur tentang penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang terdiri atas program. Yang pertama, jaminan kesehatan, dan yang kedua, jaminan kecelakaan kerja, yang ketiga, jaminan hari tua, dan yang keempat, jaminan pensiun, dan yang kelima, jaminan kematian. Kesimpulan, tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang pertama dan utama adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya. Yang kedua, secara umum, kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu menentukan hak-hak dasarnya untuk memperhatikan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Yang ketiga, program bentuk sosial yang diberikan kepada masyarakat antara lain program Keluarga Harapan atau PHK. Yang kedua, Kartu Sembako Program Indonesia Pintar, yaitu PIP. Yang ketiga, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, Bantuan Jalur Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Keempat, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, Jaminan Kehilangan Pekerjaan JKP, Jaminan Hari Tua yaitu JHT, Jaminan Pensiun yaitu JP, dan Jaminan Kematian JKM. Jaminan hari tua adalah manfaat guna yang diberikan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, cacat total tetap. Dan yang keenam, kehadiran forum anak menjadi hal yang penting ketika anak mulai berani menyalurkan apa yang baik dan tidak baik dalam dirinya. Yang ketujuh, sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhnya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya. Bagi kamu penting nggak sih Bu jaminan sosial? Menurut saya sih ya, jaminan sosial itu penting sih bagi saya, karena jaminan sosial itu untuk menjamin sebagai perlindungan diri kita untuk misalnya terjadi ada apa-apa, seperti misalnya jaminan ketenagakerjaan kalau kita kehilangan kerja atau apa, kemudian jaminan kesehatan kalau kita sakit tidak mempunyai biaya, kan ada jaminan kesehatan tuh bisa kita pakai gitu. Jaminan kesehatan itu apa sih? Jaminan kesehatan itu berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan kesehatan, seperti misalnya kalau misalnya kita sakit bisa ke rumah sakit menggunakan BPJS tersebut. BPJS tersebut itu dapat biayanya karena kita mengikuti iuran setiap bulannya gitu. Apakah setiap orang wajib menerima BPJS? Setiap orang itu, kalau bagi saya ya, BPJS itu wajib dimiliki setiap orang, karena sistem BPJS itu sebuah tabungan untuk kesehatan kita sendiri, karena kita tiap bulan membayar. Kemudian kita kalau sakit itu ada namanya biaya kan, kalau kita biaya tidak mampu bisa menggunakan BPJS gitu. BPJS itu kan yang akan nanti membayar biaya rumah sakit gitu.
tapi akan ada kelasan tuh, kelas 3 dan kelas 2 kalau BPJS. Nah, BPJS ini kan berarti dari kategori kesehatan ya. Kalau Ya. misalkan untuk bapak saya nih yang bekerja, apakah ada jaminan kesehatan lainnya? Kalau untuk pekerjaan ya itu ada namanya jam sostek. Jam sostek itu seperti jaminan keselamatan kerja. Itu kalau misalnya ada kecelakaan kerja menggunakan jam sostek. Beda dengan BPJS. Kalau BPJS itu untuk umum, sedangkan jam sostek itu untuk jaminan kesehatan untuk para pekerja, keselamatan kerja. Dan misalnya di hari tua nih ya kan, misalkan saya kan udah kerja nih kan di hari tua, terus di hari tua tuh saya udah lanjut, terus udah tidak mampu lagi, apakah ada jaminan lain? Ada, itu namanya jaminan pensiun atau pensi. Ada itu. Tiap bank biasanya ada juga mengadakan jaminan tersebut seperti Mandiri, itu ada namanya pensi, jaminan pensiun. Udah? Oh, udah. Makasih. Sekian video dari kami mengenai jaminan sosial untuk mengevaluasi semua jaminan sosial di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Bye bye.